Kisah tukang bakso di asrama horor. Mas Min adalah penjual bakso keliling yang sudah cukup dikenal di kalangan asrama tempatku tinggal. Pada masa itu penjual bakso masih dipikul, dan Mas Min belum mempunyai gerobak seperti sekarang ini. Karena baksonya memang enak dan cukup terjangkau harganya di kalangan penghuni asrama militer itu. Pelanggan Mas Min mulai dari anak sekolah sampai orang tua. Biasanya setelah gajian para prajurit di sana itu, anak-anak dan orang tuanya sampai antri untuk membeli bakso. Sebenarnya menu bakso itu standar aja ya, sama dengan bakso yang dijual pedagang lain. Tapi karena keramah tamahan Mas Min, jadi membuat para pembeli itu senang. Pernah ada seorang anak kecil mau makan bakso dan orang tuanya belum pulang. Jadi anak itu tidak pegang uang. Dilihatnya teman-temannya sedang asik makan. Anak perempuan itu malu-malu dan merasa, aduh, aku mau makan bakso, tapi ibuku belum pulang. Pasti nanti kehabisan kalau menunggu ibu datang. Gumam anak itu. Mas Min yang mengerti kemauan anak itu tak segan-segan menyapa. "Rini mau bakso ya?" tanya Mas Min. Ia hanya goyang-goyang tersipu malu sambil pegang roknya. Lantas Mas Min membuat semangkok untuk Rini. "Ya sudah, jangan malu-malu, ini Mas buatkan ya," ucap Mas Min. Jadi hal-hal seperti itulah yang membuat warga sekitar komplek itu suka pada sikap Mas Min. Hingga pada suatu ketika itu, dagangan Mas Min baru laku setengahnya. Sedangkan hari sudah mendekati sore. Sudah coba berkeliling dari satu barak ke barak yang lain. Memang hari itu tak terlihat aktivitas warga, sangat sepi. Daripada aku menunggu di sini, aku mau coba jual keluar asrama. Memang di asrama itu ada pembatas yang dihalangi kawat berduri. Walau terhalang pagar kawat, tapi ada celah pintu yang sengaja dibuka untuk lalu lalang warga yang hendak ke kampung sebelah. Sebelum masuk ke kampung itu harus melintasi perkebunan karet. Walau tidak terlalu banyak pohon karet, tempat itu di sela-sela pohon karet terdapat beberapa rumah petani. Setelah melewati beberapa pohon karet, barulah bertemu sebuah kampung. Mas Min dengan semangat mulai berjalan memikul dagangan baksonya, berharap ada pembeli di kampung itu. Tapi baru berjalan di antara pohon karet, ada seseorang yang memanggil, "Bang, bakso." Ada suara wanita memanggil Mas Min. Tentu saja berhenti dan sedikit memutarkan pikulannya. Ternyata benar, ada seorang perempuan berbaju seragam coklat tua yang sedang melambaikan tangannya. Mas Min langsung putar balik dan mendekati calon pembeli itu. "Bakso, Mbak?" "Iya Bang, buatkan ya." "Oh baik." Mas Min mulai menyiapkan mangkuk dan menuangkan mie dan bumbu-bumbu lainnya. "Monggo Mbak," ucap Mas Min menyodorkan. Perempuan itu membawa mangkuk bakso itu ke sebuah pondok petani dan menyantap di situ. Mas Min hanya duduk menunggu di bawah pohon karet sambil memandangi lahan karet di depannya. Ia coba menerka-nerka sambil berpikir, siapa ya perempuan itu? Kok seperti baru lihat, dan seolah Mas Min ingat seragam coklat yang dikenakan perempuan itu. Tapi di mana? Sedang asik-asiknya duduk, tiba-tiba ada lagi perempuan yang datang. "Bang, baksonya ya, 4 mangkok." Mas Min tentu saja bersemangat dan senang. "Wah, tempat kebun karet ini ternyata lumayan juga ada pembelinya," ujar Mas Min dalam hati. 4 orang perempuan itu berdiri mengelilingi dagangan bakso. Tapi tak seorang pun yang berbicara layaknya wanita. Semuanya seolah kaku tanpa gerakan. Dibuatkanlah 4 mangkok bakso itu dan disodorkan satu persatu setelah jadi. Keempat perempuan itu pun ke rumah pondok kecil itu tanpa ekspresi. Mas Min kembali duduk waktu sudah mulai terasa gelap, karena sudah mulai masuk maghrib. Mas Min mulai mengingat-ingat kembali, sepertinya aku kok kenal dengan seragam coklat perempuan itu ya. Tapi di mana ya? Terus mereka kenapa ada di sini? Tempat ini kan gelap dan
jarang orang bermain di sini. Tapi ya sudahlah, mungkin akan ada acara di tempat ini, pikir Mas Min sambil terus duduk. Sedang duduk sambil melamun, tiba-tiba ada 4 orang wanita baru lagi yang datang. "Bang, baksonya 4 ya," ucap salah satu dari wanita itu. "Oh monggo mbak," ucap Mas Min. Kembali Mas Min mulai menyiapkan 4 mangkuk bakso untuk wanita di depannya. Tanpa suara lagi, keempat wanita itu mengelilingi. Agak risih juga Mas Min meladangi 4 wanita berseragam itu. Sesekali ia melirik wajah salah satu perempuan itu. Ada keanehan yang ia rasakan pada saat melihat raut wajah salah satunya. Mas Min melihat wajah yang datar tanpa ekspresi, dan mata perempuan itu tak pernah berkedip. Ini siapa ya? Ini perempuan dari mana? Pikirnya lagi. Setelah menghidangkan keempat mangkok bakso, keempat perempuan itu berjalan ke pondok satunya yang kosong. Dagangan bakso Mas Min dalam sekejap habis tak tersisa. Walau masih ada beberapa pembeli dengan pakaian yang sama, tapi karena sudah habis, mereka ya tidak kebagian itu berjalan lurus ke dalam kebun karet yang mulai gelap. Mas Min mulai mengambil mangkuk satu demi satu. "Berapa bang?" tanya orang yang pertama membeli. "100 rupiah mbak," ucap Mas Min sopan. Wanita di hadapannya mengeluarkan uang ratusan berwarna merah. Satu demi satu pembeli yang lain mulai membayar dengan uang kertas 100 rupiah. Mas Min merasa puas karena dagangan baksonya habis sore itu. "Permisi mbak, saya mau pulang," ucap Mas Min sambil mengambil mangkuk yang kotor. Semua wanita itu hanya menganggukkan kepalanya. "Nun sewu mbak, ini ada acara apa ya?" tanya Mas Min ingin tahu. "Kami sedang ada rapat besar nanti malam. Ini mengamankan presiden," jawab salah satu suara. Mas Min tak mengerti apa yang dimaksud. "Oh, monggo mbak, pamit mau pulang," ucap Mas Min. Ketika itu Mas Min langsung bergegas pulang melalui asrama yang tadi. Sepanjang jalan ia bersyukur karena dagangan hari ini habis terjual. Mulai memasuki asrama, terlihat beberapa ibu-ibu yang sedang duduk-duduk santai di teras rumah. Ada seorang ibu yang memanggil, "Mas, dari mana sampean?" tanya ibu langganannya. Mas Min sejenak berhenti. "Iya bu, dari perkebunan karet belakang," jawab Mas Min tersenyum. "Loh, ngapain jauh-jauh ke situ mas?" "Anu bu, tadi sepi lewat sini, jadi aku jualan di kebun karet itu," jawab Mas Min kembali. Loh, orang gak lihat Mas Min lewat sini kok banyak yang nanya. "Tadi kok Mas Min gak jualan ya?" ujar seorang ibu yang lain. Mas Min mulai kebingungan. "Mas Min jualan di kampung?" tanya seorang bapak. "Enggak pak, aku jualan di kebun karet itu," jawab Mas Min lagi. Ia semakin bingung karena banyak yang bertanya-tanya tentang dirinya. "Emang di kebun karet ada yang beli mas?" tanya bapak yang lainnya lagi. "Ada pak, sampai habis jualanku di situ," lanjut Mas Min lagi. "Memangnya ada apa pak?" Mas Min balik bertanya. "Ya sudah, ini minum dulu." Pak Wahyu, pelanggan bakso Mas Min, menyodorkan segelas air putih. "Coba ceritakan Mas Min, jualan di kebun karet tadi itu gimana?" Mas Min jadi bertambah bingung karena orang-orang ini tanya-tanya terus, gumamnya dalam hati. Mas Min lalu mulai menceritakan awal jualan masuk asrama, di mana yang beli pada sore itu sedikit, dan warga kompleks sepi hari itu, bahkan tak terlihat aktivitas warga. Kemudian ia memutuskan untuk berjualan di kampung belakang asrama, dan ada beberapa pembeli wanita berseragam yang membeli baksonya hingga habis di kebun karet. Pak Wahyu tersenyum. "Mas, coba cek uangnya asli atau tidak?" tanya Pak Wahyu. Mas Min mulai menarik laci baksonya. Laci itu terbuka. Wajah Mas Min seketika pucat. Ia memegang tumpukan daun karet yang diikat dengan gelang karet. Ia tertunduk lesu. Warga pun mulai mendekati. Ada rasa iba melihat Mas Min begitu sedih. Ternyata uang yang diterimanya tadi kini hanyalah daun-daun karet. Dengan pikiran yang tak menentu, Mas Min meneruskan pulang ke rumah. Esoknya ia kembali berjualan. Dan hari itu,
baksonya laris diserbu penghuni asrama. Hingga kisah ini diceritakan, Mas Min masih menjadi pedagang bakso di komplek itu. Ia sudah menempati kios dan memiliki 2 orang asisten yang membantunya.